Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HES-E semester 3. Kali ini kita kembali hadir di MK Fikih Munakahat yang sekarang sudah memasuki pertemuan keempat. Saya mohon maaf tidak bisa hadir di kampus hari ini karena bersamaan dengan kegiatan lain sehingga tidak bisa datang ke Serang, tidak bisa melakukan Zoom meeting hari ini. Kita hanya membuka kelas online. Saya harapkan kalian tetap semangat meskipun tidak ada tatap muka secara langsung di kelas. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya akan bagikan link absensi untuk hari ini ya. Hari ini tanggal 2 Oktober 2024, kelas HES-E. Oke, silakan Anda buka di chatroom. Nanti di situ ada link dan tolong saya minta yang mengisi hanya mahasiswa yang hadir saja. Baik di satu akun ataupun satu akun dibagi dua. Kayak tadi itu ya, junior dan siapa tadi? Yang satunya itu. Oke ya. Silakan sudah saya bagikan linknya, bisa diisi. Dan tolong akhir perkuliahan akan saya cross check ulang. Akan saya cek kembali siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Pak, Apa? mohon maaf Pak, nama saya belum ada di absen Pak. Saya kemarin ngambil MK-nya agak telat Pak. Apa kok belum ngambil? Belum ada. Karena Pak, saya dari semester 7 Pak. SK terlambat. Ya, Tapi kamu isi sudah KRS-nya gabung terlambat. belum ke GCR-nya? Sudah gabung belum? Udah Pak. Ya, yang penting gabung dulu. Dan kamu sudah punya KRS-nya kan? Udah Pak. Ada bukti KRS-nya ya? Ya sudah, ada apa-apa, nanti bisa jadikan bukti. Oke ya. Silakan sudah saya share. Dan silakan isi. Saya berikan waktu secukupnya untuk mengisi di awal kelas hari ini. Oke. Saya akan tunggu berapa orang yang sudah mengisi absen. Sini baru 1, 3, 5, 8. Ya. Silakan. Oke. Mohon maaf Pak, Ya. ini kok ininya kayak kemarin lagi ya, Anda perlu izin. Nah, itu berarti sinyal Anda yang bermasalah. Jadi Masalahnya saya tidak dari pakai kemarin, berarti kan saya tidak pakai izin. Jadi kalau bisa masuk satu aja berarti tidak ada izin. Jadi urusan kalian itu sinyal. Jadi saya tidak mau tahu, sudah saya buka, sudah saya silahkan. Jadi kok masih masih kayak begitu ya, berarti sinyal kamu. Jadi masa sudah pertemuan 4 masih ada sinyal-sinyal. Anda perlu izin, Anda perlu izin. Tidak ada, saya kan pakai izin. Jadi ya silakan dia itu sendirilah, itu bukan urusan saya. Nanti kalian bisa minta tolong temannya atau gimana gitu loh, atau pindah tempat, posisinya bergeser gitu loh. Ya, itu faktor sinyal, itu bukan faktor dari saya, bukan dari Google Classroom-nya, bukan dari GC atau Google Form. Tidak ada. Saya tidak tutup, saya buka khusus yang punya linknya. Dan nanti di akhir makanya saya cross check, benar nggak ini? Jangan-jangan share-sharean temannya.
Yang hadir di sini kasih ke yang tidak hadir. Gitu ya. Jadi kalau saya tanya, Anda perlu izin? Tidak ada izin. Oke, sekarang sudah berapa orang yang absen? Sudah 10, 11 mahasiswa yang Boleh dikirim lagi nggak Pak linknya Pak? sebentar, yang belum silakan dilihat. Oke, ini sudah saya bagikan. Silakan, udah banyak tuh ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kita mulai dulu perkuliahannya dan sambil berjalannya waktu silakan diisi absensinya. Karena nanti di akhir kelas begitu saya tutup perkuliahan, maka saya tutup juga absensinya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Itu ya. Oke, kita lanjutkan dengan materi kita hari ini yaitu tentang akad pernikahan. Silakan yang sudah ada di KCR, silakan buka modul saya yang sudah share sejak tadi pagi. Oke ya. Saya akan bagikan di screen materi hari ini. Akad pernikahan. Oke. Ya, harap bersabar ya, masih loading. Nah ini dia ya, sudah muncul akad pernikahan. Bahan kajiannya ada dua. Pertama, macam-macam sigot pernikahan. Dan yang kedua adalah perbedaan ulama tentang sigot pernikahan. Kalau minggu lalu kita sudah membahas dua poin dari rukun nikah, yaitu wali dan dua saksi. Untuk kali ini di pertemuan keempat kita akan bahas satu lagi rukun nikah, yaitu apa? Sighatun nikah atau ijab dan qabul. Sigot itu gabungan antara ijab dan qabul. Adanya ijab pasti ada qabul. Adanya qabul pasti juga ada ijab. Jadi tidak boleh terpisahkan satu sama lain yang membentuk istilah sighat. Nah, maka dari itu kita bahas dulu apa pengertian ijab dan qabul itu. Ijab. Ijab adalah pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri yang berasal dari pihak perempuan. Siapa dia? Dalam hal ini adalah wali. Jadi wali mengucapkan ijab kepada calon suami. Wahai rame-rame tuh, dengarin dulu ya, jangan dinyalain tuh. Di mute, di mute. Oke. Oke, saya ulangi, jangan dulu, jangan di unmute ya, di mute dulu, dimatikan suaranya. Oke. Jadi seorang wali mengucapkan ijab. Misalnya, wahai Ali, saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama Siti dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai. Nah, itu ucapan ijab. Ucapan dari pihak perempuan yang menyampaikan apa? Pernyataan untuk menunjukkan kemauan membentuk pernikahan atau membentuk hubungan suami istri. Itu ijab. Sedangkan qabul adalah pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak laki-laki untuk menyatakan keridhaan dan persetujuan. Jadi saat si wali menyatakan bersedia enggak, kalau kasarnya ya bersedia enggak, maka seorang calon suami menyatakan saya bersedia. Dalam hal ini kalimatnya saya terima nikah dan kawinnya Siti dengan mahar sekian dibayar tunai. Nah, itu ijab, qabul, itu qabul. Ucapan yang disampaikan oleh suami untuk menyatakan keridhaan dan persetujuan atas ucapan ijab dari pihak perempuan. Nah, itu pengertiannya ijab dan qabul. Nah, sekarang berikutnya adalah macam-macam sirat.
Sigot itu sumbernya dari fikih Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh halaman 37 disebutkan bahwa sigot itu yang guys bawahi ya, kita lihat wa kullun minal ijabi wal qabuli, setiap ijab dan qabul itu qad yakunu lafdon, kadangkala berbentuk lafadz atau sesuatu yang diucapkan, itu lafadz ya, sesuatu yang diucapkan. Waqad yakunu, dan kadang-kadang juga itu yakunu kitabatan, kadang-kadang berbentuk kitabah atau tulisan, au isyaratan, atau bahasa isyarat. Jadi itu ya, kadang-kadang ijab qabul itu berbentuk ucapan, kadang-kadang juga berbentuk tulisan, kadang-kadang juga berbentuk bahasa isyarat. Jadi artinya dalam melaksanakan ijab qabul harus menggunakan kata-kata yang bisa dipahami oleh masing-masing pihak. Dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak dimengerti maksudnya. Misalnya suaranya agak serak-serak. Wahai Ali, saya bayar tunai. Tidak jelas itu suaranya. Berarti tidak sah itu. Karena tidak jelas. Nah, itu tidak boleh. Harus diulangi dan diperbaiki. Wahai Ali, saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama Siti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 1 juta rupiah dibayar tunai. Nah, itu jelas ya kalimat-kalimatnya. Itu harus dipahami seperti itu. Itu lafaz ijab qabul yang benar. Walaupun itu tulisan, harus jelas tulisannya. Walaupun itu bahasa isyarat, harus jelas maknanya apa. Artinya apa? Itu sudah bahasa resmi, bahasa isyarat. Jadi saya nikahkan engkau, wahai Ali. Ya, saya tidak tahu ini A-nya itu apa gitu ya kan, ada rumusnya ya. Ali itu bapak, nama anak saya Siti, nah itu ada bahasa resminya. Jadi harus dikuasai. Baru bisa dipahami. Nah, itu ya. Walaupun tulisan juga harus jelas, lafadz juga harus jelas, dan isyarat juga harus jelas. Nah, berikutnya di bawahnya itu ada kalimat begini. Yang dikasih bawah itu. Wa alfadul ijabi wal qabuli, adapun lafadz-lafadz ijab dan qabul itu ada 3. Yang pertama adalah minha ma huwa muttafaqun ala in'iqariz zawajibihi, yaitu yang pertama adalah lafadz yang ulama siapa? Ulama fikih atau ulama mazhab itu sepakat bahwa lafadz ini bisa dijadikan lafadz akad nikah atau bisa dipakai dalam akad nikah. Ulama sepakat. Itu 1. Yang kedua adalah minha ma huwa muttafaqun ala adami in'iqadiz zawajibihi. Yang kedua adalah ulama sepakat bahwa lafadz tersebut tidak bisa menjadi lafadz dalam akad nikah atau lafadznya tidak sah dipakai untuk akad nikah. Itu yang kedua, sepakat tidak sah. Dan yang ketiga adalah lafadz wa minha ma huwa mukhtalafun fihi. Lafadz yang diperselisihkan, yang dipertentangkan. Maksudnya ulama beda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang membatalkan, atau ada yang tidak mensahkan. Nah, kita bahas satu-satu ini. Yang pertama apa? Di halaman 38. Disebutkan amal alfazul lati ittafaqal fuqaha'u ala in'iqadiz zawajibiha.
Adapun lafat-lafat yang ulama fikih sepakat bahwa lafaz tersebut bisa dipakai dalam akad nikah. Apa itu? Fahiya lafdu angkahtu wa zawwajtu. Itu lafaz angkahtu, saya kawinkan, atau saya nikahkan, wa zawwajtu, saya kawinkan. Itu ulama sepakat. Kalimat saya kawinkan, saya nikahkan, itu sah, itu menjadi lafaz akad nikah. Semua mazhab sepakat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ammal alfazul lati ittafaqal fuqaha'u ala adami in'iqadiz zawaji biha. Lafat-lafat yang ulama sepakat bahwa lafaz tersebut tidak bisa dijadikan lafaz dalam akad nikah. Ulama sepakat tidak sah. Apa itu? Fahia, yaitu lafaz allati yang lata dulu, tidak menunjukkan ala tamlikil aini fil hali, atas kepemilikan suatu benda atau suatu zat fil hali, seketika itu juga. Wala, dan juga tidak menunjukkan ala baqail milki muddatal hayati, kekalnya, menunjukkan atas kekalnya hak milik muddatal hayati, selama hidup. Jadi lafaz yang disepakati tidak sah itu adalah lafaz yang tidak mengandung hak milik seketika itu juga atau secara otomatis. Begitu diucapkan langsung sah, langsung jadi milik dia. Tidak ada itunya. Atau apa? Lafaz yang tidak menunjukkan atas adanya kekekalan hak milik selama hidup. Nah, contohnya apa? Wahia al-ibaha, lafaz ibahah. Saya bolehkan. Nah, bolehkan itu kan bisa multi tafsir. Ada yang bilang seterusnya, ada yang bilang enggak, sementara itu bolehkan. Iya, kalau sekarang boleh, besoknya belum tentu. Itu kan ya, tentatif jadinya. Wal i'arah, pinjam. Apalagi nih pinjam ini. Ya kalau udah pinjam balikin dong, kan begitu. Jadi tidak ada baqaul milki atau kekalnya hak milik. Wal ijarah, sewa, itu apalagi sewa. Kalau sewanya habis ya habis juga hak milik. Wal mut'ati, dan menikmati. Wal wasiyah, dan wasiat. Warahnu, dan gadai. Wal wadiah, dan wadiah, titip. Wanah puha, dan lain-lain. Jadi kalau ada ucapan atau ada akad nikah dengan kalimat ini, itu ulama sepakat tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada unsur memiliki suatu benda atau kepemilikannya tidak kekal atau bersifat sementara. Itu yang kedua ya, ulama sepakat tidak sah. Dan yang ketiga adalah wa ammal alfazul lati ikhtalafu fi in'iqadiz zawaji biha. Lafat-lafat yang ulama berbeda pendapat apakah sah atau tidak menjadi lafaz dalam akad nikah. Apa itu lafaznya? Fahiya lafdul bai'i, lafaz bai', jual beli. Saya jual anak saya bernama Siti kepada engkau wahai Ali dengan mahar sekian ribu, sekian ratus juta atau sekian ratus ribu, dibayar tunai. Terus si laki-lakinya menjawab, saya beli anak bapak bernama ini dengan mahar sekian, disebutkan tunai. Itu berbeda pendapat. Walafdzul hibah, dan juga lafaz hibah, menghadiahkan, menghibahkan. Wal sodako, dan sodako. Wal atiyah, awil atiyah, atau pemberian. Wanahuha, dan yang lain-lainnya, mimma yadullu ala tamlikil aini fil hali, yang menunjukkan, kalimat lain yang menunjukkan atas adanya hak kepemilikan atas suatu benda fil hali, seketika itu.
Kalau jual beli itu kan ada tamlikul aininya kan, karena dibeli. Kalau sudah dibeli kan berarti jadi hak milik. Nggak bisa dirampas oleh orang lain. Nggak bisa ditarik lagi oleh yang menjual. Nggak bisa. Jadi ya sudah beli ya sudah milik dia. Sudah kekal lagi. Wa baqaul milki mudatul hayat, sudah kekal jadi hak milik dia selama hidup. Sebelum dia jual lagi misalnya. Ya. Nah, mereka berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang membatalkan. Siapakah dia? Kita lihat. Faqala al-Hanafiyatu wal Malikiyatu al-Rajih. Mazhab Malikiyah yang unggul dan sebagian mazhab Hanafiyah. Oh, sorry, terbalik. Mazhab Hanafiyah dan sebagian mazhab Malikiyah al-Rajih yang unggul. Apa pendapatnya? Yan aqidu zawaju biha. Sah menjadi lafaz akad nikah. Jadi pakai lafaz bay'un, jual beli, hibah, sedekah dan pemberian. Itu sah. Tetapi bisyarti niyatin, ada syaratnya apa? Niat. Ada niat apa? Niat menikah. Itu syaratnya. Au qarinatin tadullu ala zawaji. Ada indikasi yang menunjukkan adanya peristiwa pernikahan. Jadi walaupun ucapannya bay'un, ucapannya jual beli, hibah, sedekah atau pemberian, itu niatnya bukan barang dagangan loh, tapi niatnya menikah. Harus ada korinanya seperti itu. Dan ada petunjuk bahwa memang benar-benar ada pernikahan. Misalnya apa korinanya? Kabayanil mahri, seperti penjelasan adanya mahar. Kemudian dorin nasi, menghadirkan orang-orang undangan. Wa fahmi syuhudil maksuda, pahamnya saksi-saksi atas maksudnya pernikahan. Jadi harus ada acaranya, ada resepsinya. Itu korinahnya. Ada undangannya yang hadir, memberikan ucapan selamat dan makan-makan. Itu harus ada itu. Supaya menjadi indikator adanya niat, adanya tujuan nikah. Dan mengertinya saksi-saksi yang hadir akan maksud itu pernikahan, bukan jual beli, tapi pernikahan. Nah, itu dasarnya dan itu alasannya. Itu syaratnya yang diberikan oleh mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Boleh. Sedangkan yang kedua adalah Syafi'iyah dan Hanabilah. Syafi'iyah dan Hanabilah itu bagaimana? Nah, la yan'aqidu zawaju biha wala yan'aqidu illa bilafdin nikah awit tazwiji. Tidak sah itu kalimat jual beli, hibah, sedekah atau pemberian. Tidak sah itu. Alasannya apa? Alasannya karena nikah itu tidak boleh kecuali dengan lafaz angkahtu dan zawwajtu saja. Cukup itu saja, tidak ada yang lain. Jadi kalau pakai yang lain tidak sah tetap. Sama seperti mereka sepakat tentang tidak sah itu tadi. Jadi Syafi'iyah dan Hanabilah konsisten dari pandangan pertama atau kelompok apa? Macam pertama, kedua sampai ketiga ini konsisten. Tetap tidak sah kecuali lafaz angkahtu dan zawajtu. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai macam-macam sighatun nikah dan pengertiannya. Oke, sebelum saya lanjutkan saya berikan dulu kesempatan, mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya terkait pengertian dan macam-macam sighatun nikah. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Mangga Katuran. Ini kok jumlah sudah 15 ini. Kok pada meleteli ini ya. Saya ingatkan ya, yang sudah di Zoom jangan keluar. Karena nanti kalau keluar berarti pas saya cross check di akhir kelas tidak ada, saya delete loh absensinya. Ya. Saya delete. Kalau tidak muncul yang bersangkutan namanya saya sebut, akan saya delete. Ya. Tolong diperhatikan, di delete. Jadi tetap ada di Zoom sampai kelas selesai hari ini. Oke, baik, silakan. Jika ada yang mau bertanya, kalau ada.
Ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan dengan tugas ya. Perhatikan untuk pertemuan keempat, materi ketiga akan ada tugas. Tugasnya bagaimana? Ya, perhatikan dulu ya. Kita lihat kembali ke modul. Nah, ini dia ya modulnya. Nah, berikut ini ada 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan bahasa selain bahasa Arab? Kedua, bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan fi'il maudhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar? Dan yang ketiga adalah bagaimana hukumnya akad nikah dengan tulisan dan bahasa isyarat. Nah, 3 pertanyaan tadi ada jawabannya di Wahbah Azwaili, Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu yang sudah saya cantumkan di modul ya. Ini yang pertanyaan pertama. Nih, ada di sini di halaman 40 41. Yang nomor 2 ada di halaman 41. 42 juga ada. 41 juga ada nih. Dan yang ketiga ada di halaman 44 sorry 44 ya 45 ada 44 juga ada ini dan 44 ada juga. Nah, ini akan saya jadikan tugas untuk tugas 3 pada hari ini. Bagaimana tugasnya? Perhatikan. Perhatikan tugasnya. Oke, perhatikan. Kok coret-coret nih Nabila? Ini coret-coret Nabila, ada kelihatan. Malah tambah banyak ya, mah. Oke, perhatikan nih. Mulai dicoret-coret atau Nabila ya. Oke, perhatikan nih. Tugas 3 adalah menjawab 1 dari 3 soal. Jadi begini, perhatikan petunjuk pengerjaannya. Tugas ini dikerjakan secara kelompok berdasarkan pembagian kelompok yang akan saya atur. Nanti akan saya sebutkan, saya bacakan. Ini tugas kelompok ya, bukan individual. Ingat, tugas kelompok. Untuk kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1. Kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2. Dan kelompok 3 mengerjakan soal nomor 3. Nah, kemudian silakan kalian diskusikan. Tadi kan sudah saya lampirkan. Saya tampilkan halaman mana jawaban untuk soal 1, 2, dan 3. Silakan kalian diskusikan masing-masing anggota kelompok. Tentukan kapan dan mulai diskusi. Kemudian hasil diskusi itu kalian ketik di MS Word atau Word. Dan jangan lupa di save dan cantumkan juga nama semua anggota kelompoknya masing-masing. Jadi disebutkan siapa. Nanti akan saya bacakan ya setelah ini nama-nama kelompoknya, nama-nama anggota kelompok. Jadi nanti sebutkan. Kemudian batas akhir pengumpulan tugas adalah hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 pukul 07.00 WIB. Jadi 1 minggu ya. Mulai dari hari ini tanggal 2 sampai 1 minggu ke depan hari Rabu tanggal 9 jam 07.00. Perhatikan batas akhirnya. Karena nanti kalau sudah habis akan saya tutup nih. Saya kasih kode centang untuk pengumpulan tugas setelah batas waktu. Jadi kalau tidak dikumpulkan berarti tidak bisa mengumpulkan tugas dan tidak bisa dinilai. Nih, saya akan bacakan nih, ada lampirannya pembagian kelompok tugas 3 hash E. Oke, saya buka ya, saya bacakan.
Kelompok 1, Ati Atiyah, Selvia Az-Zahra, Yuniar Rahmawati, Rumaisya Ifatin Najla, Robiatul Hasanah, Faiz Failak Fillah, Haurah Nur Rahmah, Muhammad Akmal Azkia, Siti Nur Padilla, dan Nasuroh. Kelompok 2, Najwah Fadillah, Ahmad Aji Sudrajat, Vina Maulani, Isma Novi Dwi Agustin, Isma Nisrina Fikri, Dwi Ayu Handayani, Putri Umi Ayu, Hayati Nupus, Nur Syam Rahmatullah, dan Risma Lestari. Kelompok 3 yang terakhir itu 3, dikit cuma 4 orang ini. Lydia Seri, Ahmad Muammar, TB Yuraf Bizi, dan Haitami. Nah, siapa di kelas HSE ini atau yang ada di Zoom ini yang belum tersebutkan namanya? Siapa? Ayo, silakan. Laporan. Saya Pak belum. Siapa? Pak. Siapa? Erlangga ya? Iya Pak. Erlangga Saputra nggak ada Pak. Ah? Kenapa Erlangga? Erlangga Saputra nggak ada Pak kelompoknya. Saputra. Siapa lagi? Nabila Hilmatul Pak. Nabila siapa? Alia Wardatul Malik Pak. Nabila siapa? Nabila dulu. Nabila siapa? Nabila Hilmatul Pak. Hilmatul. Oke. 2, 3 siapa? Zaidun Nazir, Pak. Ziyadun Nazir. Oke, 3. Siapa lagi? 4. Ada lagi nggak? Alia Wardatul Malik, Pak. Siapa? Alia Wardatul Malik. Alia Wardatul Malik. Ya. Ada lagi 5? Oke, yang tadi 4 orang yang belum masuk itu masuk kelompok 3 ya kan? Tadi cuma 4 orang itu. Jadi Erlangga, Ziyadun, siapa lagi? Nabila, sama siapa tadi terakhir? Yang tadi yang saya sebutkan itu ya, itu gabung kelompok 3. Jadi kayak tadi kan hanya ada 4 ini, Lydia Seri, Muammar, Yuraf, Haitami, itu ketambahan 4 orang jadi 8, enggak apa-apa dah. Ya, ingat ya. Erlangga, kemudian tadi Nabila dan siapa tadi itu yang kelompok 7 itu juga masuk. Ziyadun ya, masuk. Sama tadi terakhir siapa itu? Ya itu masuk juga ya. Jadi yang tidak ada bisa gabung ke kelompok 3. Termasuk mungkin yang nanti tidak hadir di sini tapi belum masuk. Itu juga langsung masuk kelompok 3. Udah. Kasih tahu. Kalau dia belum ada di daftar nama kelompok 1 sampai 3, langsung gabung kelompok 3 semuanya. Itu ya. Kabari yang tidak masuk ke ini dan belum ada namanya tercantum di kelompok tugas 3. Nanti sampaikan langsung masuk kelompok 3, itu aja. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan terkait tugas? Silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Masalah apa? Tugas atau materi? Ya, tugas, Pak. Silakan. Ini, Pak, nanti dikumpulinnya itu cukup perwakilan aja dari setiap kelompok atau masing-masing setiap orang gitu, Pak, dari setiap kelompok itu harus ngumpulin. Bagaimana, Pak? Oke, untuk tugas yang dikumpulkan itu boleh perwakilan ya, boleh, nggak apa-apa untuk menghemat waktu dan menghemat tenaga, menghemat ya segalanya dihemat tuh. Mungkin menghemat kuota juga barangkali. Nggak apa-apa, perwakilan saja. Tapi ingat, kalau ada yang ingin ngumpulin juga silahkan, nggak masalah. Jadi tolong nanti setelah diskusi, kemudian ada juru ketiknya yang ditunjuk oleh kelompok masing-masing. Nanti juru ketik ini setelah diketik lengkap, baru sebelum diupload, di-share dulu ke teman-teman yang lain, anggota yang lain. Ya. Nanti setiap kelompok tentukan siapa juru ketiknya, siapa pemimpin diskusinya.
Nanti setelah itu juru ketiknya bertugas mengetik apa diskusinya, hasil diskusi, dan setelah selesai baru di-share ke teman-teman yang lain. Nah, kalau sudah, ingat, kirimkan sebelum tenggat waktu habis. Itu kuncinya. Begini, kalau misalnya semuanya mau mengumpulkan, enggak apa-apa. Tapi saya akan prioritaskan misalnya satu orang minimal ada yang sudah mengumpulkan dan tepat waktu. Jadi dia mengumpulkan sebelum tanggal 9 jam 7 pagi dia sudah kumpulkan. Dia mengumpulnya mungkin sudah hari Selasa tanggal 8 sudah dikumpulkan pagi misalnya jam 8. Selasa jam 8. Enggak apa-apa itu. Terus yang lain, anggota yang lain juga upload tapi terlambat. Itu tidak masalah. Karena sudah ada satu yang tepat waktu. Jadi saya biarkan yang lain terlambat karena ada satu yang tidak terlambat. Jadi saran saya usahakan satu perwakilan ini minimal sudah upload sebelum batas akhir. Itu kuncinya. Karena yang lain tidak ngaruh. Karena sudah ada perwakilan yang mendahului, melebihi batas waktunya atau belum mencapai batas akhirnya. Kalau yang lain terlambat, tidak apa-apa, tidak mengaruh. Tetap akan ada nilainya untuk anggota kelompok yang lain. Tapi ingat, cantumkan nama semua anggota supaya saya bisa menilai dari daftar nama anggota kelompok itu. Ini saya akan buka tugas kelompok 1 itu ada namanya enggak? Kalau ada berarti saya akan tidak nilai. Saya akan abaikan. Berarti nama yang kosong tadi itu otomatis tidak dapat nilai. Jadi itu semua terserah kalian sebagai kelompok masing-masing untuk menentukan apakah satu orang misalnya ada 7 anggota yang aktif cuma 1, jadi cuma 6 orang yang aktif ini, aktif diskusi, aktif cari terjemahan misalnya. Yang satu ini nakal ini, tidak pernah diajak mau kumpul, tidak pernah aktif, dikasih tugas tidak aktif. Ya sudah, terserah kalian mau sodakoh namanya tercantum atau dia buang, tidak apa-apa, tidak masalah dibuang kalau itu sudah kesepakatan bersama. Kalau mau disodakohkan ya masukin aja. Dan saya akan menilai berdasarkan nama yang tercantum di tugas 3, kelompok 1, 2, dan 3. Kalau ada berarti saya masukkan dan saya beri nilai. Kalau tidak ya saya kosongkan. Gitu ya, jelas ya? Silakan kalian mau bersedekah atau tidak, itu aja. Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang tugas? Ada? Sudah jelas semuanya ya? Coba Akmal, Azkia, jelas atau tidak jelas? Atau belum jelas? Coba, Akmal, mana suaranya Akmal? Jelas, Pak. Jelas ya, oke, baik. Rumaisyah, sudah jelas atau belum? Jelas, Pak. Jelas, oke. Haura and the gang ini, banyak ini kayaknya ini, Haura and the gang. Jelas? Jelas, Pak. Jelas semuanya yang lain, teman yang lainnya sudah menyatakan jelas belum? Sudah semuanya teman-teman yang lain? Sudah. Jelas ya? Jelas, Bapak. Jelas, Bapak. Kemudian Hayatinopos, jelas? Jelas, Pak. Jelas. Hayatinopos. Isma Nisrina, jelas Isma? Jelas, Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Ya, baik, saya kira cukup. Sudah jelas, jadi tidak ada lagi pertanyaan. Jadi silakan kalian mulai berdiskusi dari sekarang. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya gagal upload, gagal koneksi, atau sinyalnya terganggu, saran saya jangan upload mepet-mepet batas akhir. Uploadnya baru hari Rabu jam 5 pagi. Itu mepet. Hanya tinggal 2 jam lagi. Siapa tahu di tengah jalan upload tuh ada error di sinyal, error di jaringan. Jadi kalau misalnya uploadnya lebih awal tuh lebih aman. Misalnya hari Senin, tanggal berapa Senin? Tanggal 7 Oktober jam 7 pagi. Itu aman karena masih 2 hari.
Ya, itu lebih aman daripada hari Rabu jam 5 pagi. Tinggal 2 jam ini. Itu ya. Itu lebih aman, lebih safe. Kalau yang hari Senin tanggal 7 jam 7, kalau gagal jam 7 hari Senin kan masih bisa ada hari Senin siang, ada Senin sore, ada malam Selasa, ada Selasa pagi dan seterusnya. Jadi bisa waktunya cukup panjang untuk antisipasi jika terjadi kendala persinyalan gitu. Tidak kalau sudah tinggal 2 jam, error terus misalnya ya udah, kayaknya waktunya terlewatkan. Ya, itu saran saya ya, antisipasi jika terjadi masalah dalam proses upload tugas. Oke, saya kira itu ya penjelasan saya untuk hari ini di kelas HSE. Sudah diterima dengan baik, mulai dari materi sampai tugas. Dan selamat bekerja, dan saya tunggu pengumpulan tugasnya mulai sampai tanggal 9 hari Rabu jam 7 pagi. Baik, saya kira itu untuk perkuliahan hari ini, dan berikutnya saya akan cross check perihal absensi. Ya. Jadi nanti akan saya sebutkan nama-namanya, dan tolong yang saya sebutkan bersuara, hadir atau apa gitu ya. Ada Pak, hadir. Oke, yang sudah tercantum di data saya itu ada 26 mahasiswa. Yang ada di Zoom hari ini ini kurang lebih ya, yang hadir ini ada 18 ya. Ini belum terhitung yang kolaborasi. Ada satu akun 2 orang, satu akun 5 orang. Itu antisipasinya. Tolong yang nanti namanya disebut, yang saya sebutkan, di unmute suaranya. Oke ya. Baik, yang pertama, Saudara Erlangga. Ada Erlangga? Iya, Pak. Berikutnya Hayatinopos ada. Hadir, Pak. Berikutnya Novi Dwi Agustin ada. Hadir, Pak, ada. Ya, berikutnya Ahmad Muammar ada. Muammar. Ada Pak. Mana ya? Oh ya, oke. Ya, baik, berikutnya Rumaisya Ifatin Najla ada. Rumaisya. Ya, Pak. Oke, baik. Berikutnya Haitami ada. Ada Pak. Ya, baik. Berikutnya Vina Maulani ada. Vina. Ada, Pak. Mana Vina? Mana Vina? Mana Vina? Oh, enggak ada. Coba Ada. di mana ini namanya? Di siapa? Di akun siapa yang mau Vina? Junior, Pak. Junior. Nah, bilang kan ya. Ya. Oke, baik. Berikutnya Lydia Seri ada. Lydia. Ada, Pak. Di siapa nih? Di siapa? Di akun siapa? Hah? Daura, Pak. Nora ya. Oke, ya. Baik. Berikutnya Yuniar Rahmawati ya. Ada ya. Oke. Berikutnya setelah Junior tadi Alia Wardatul Malik. Ada Alia? Hadir, Pak. Mana? Di siapa? Di akun siapa? Daura, Pak. Nora ya. Oke, ya. Berikutnya Selvia Az-Zahra. Ada Selvia? Hadir, Pak. Ya, baik. Berikutnya Nasuroh. Ada Nasuroh? Hadir, Pak. Ada, Pak. Di mana Nasuroh? Di mana Nasuroh di akunnya siapa? Daura. Aura ya. Oke, ya. Berikutnya Haurah Nur Rahma. Ini ada ya sudah ya? Ya. Berikutnya Risma Lestari. Ada Risma? Mana Risma? Ada, Pak. Ya, baik. Berikutnya Deden Nur Afifa. Ada Deden? Mana Deden? Ada Deden? Mana orangnya?
Mana personnya? Oh, nggak ada dari yang jawab. Kalau udah ada jawab saya delete tuh ya. Ingat yo, saya delete. Cepat, ada yang namanya Deden di sini? Ada ya. Jadi Deden saya delete ya. Ini nyusup ini namanya ini. Menyusupkan diri ke akun temannya ini, atau ke email atau minta tolong temannya ini. Deden ya, saya hapus ya. Oke, berikutnya Isma. Ada Isma Nisrina. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Berikutnya Siti Nurpadilah ada. Nurpadilah. Stop, Pak. Ikut Haura. Ada ya, oke. Berikutnya Nur Syam Rahmatullah. Ada Nur Syam? Ada Pak. Oke, baik. Berikutnya Ati Atiyah ada. Ati. Hadiro, Pak. Mana ini Atinya? Hadiro, Pak. Kamu siapa? Dinupus. Fokus ya. Oke. Nah, baik. Berikutnya Dwi Ayu Handayani ada Dwi. Pak. Junior. Oh, di junior ya. Oke ya, baik. Putri Umi Ayu Mas Melati. Ada Putri. Hadiro, Pak. Hadiro, Pak. TB Yu'raf Bizi. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Najwa Fadilah. Ada Najwa. Hadiro, Pak. Gimana? Barang. Bareng Lupus ya? Iya, Pak. Oke, baik. Berikutnya Akmal Azkia Aziz. Ada Akmal. Hadir, Pak. Oke ya. Berikutnya Ziadun Nazir Rapsanjani. Hadir, Pak. Ya, berikutnya Robiatul Hasanah. Ada Robi? Pak. Oke, ya. Berikutnya yang terakhir nih Nabilah Hilmatul Muttahidah. Hadir, Pak. Ya, ya. Siapa yang tadi belum absen sampai sekarang? Baru 27 orang ini. Sudah semua ya? Yang di Zoom sudah absen semua ya? Ada yang belum absen? Sudah bisa semua ya? Oke, baik. Saya kira itu perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih, Bapak.